Selamat siang ya. Ini saya dapat kiriman dari customer. LED-nya adalah merek PIAA. Ya, katanya mati. Jadi walaupun merek terkenal juga bisa mati ya yang namanya LED. Saya ngomong apa adanya. Jadi kadang-kadang ada orang bilang, "Pak, saya mau beli LED, bisa tahan berapa tahun?" Ya, susah juga ya kita jawab. Kadang-kadang ada LED yang bagus sampai 2-3 tahun pakai, ada juga yang belum 1 tahun udah jebol ya, macem-macem. Kadang-kadang ada orang baru beli pun juga ada yang rusak loh ya. Jadi namanya LED itu sulit untuk diprediksi ya, sulit untuk diprediksi walaupun merek terkenal. Philips Extreme Ultinon pun banyak yang komplain mati, suruh saya servis, saya tidak bisa karena chipnya itu terlalu kecil, susah kita untuk soldernya ya, suhunya ya susah lah pokoknya lah. Nah ini LED PIAA ya, rusak katanya. Saya nggak tahu apakah bisa di-servis apa enggak. Ini barang baru sampai, kita juga baru buka nih. Jadi LED PIAA ya, PIAA LED apa? Pemain lampu terkenal ya. Tuh, PIAA, drivernya aja gede banget loh. Tuh, PIAA, kelihatan nggak? Drivernya sih gede loh, berat loh ini. Jadi istilahnya bukan barang ecek-ecek ya, namanya juga PIAA. Dia sebenarnya pemain lampu sorot ya yang saya tahu ya, klakson juga. Nah di sini ada logonya PIAA ya. Saya nggak tahu ini original atau enggak, tapi kelihatannya sih original karena saya tidak disertakan dusnya, mungkin dusnya sudah hilang ya. Jadi ini kiriman customer untuk kita perbaiki. Dia fix fokus ya buat Anda yang mau beli PIAA. Nah di sini juga ada PIAA-nya tuh, kipasnya, fan-nya. Dia fix fokus ya, PIAA tidak bisa di setel-setel seperti buatan Cina, diputer-puter. Build quality sih sangat bagus ya. Ini full aluminium nih, jadi sebagai bodinya sebagai pendingin bener-bener mendinginkan gitu ya. Fix fokusnya, tidak bisa berubah. Di sini ada LED ya, ada payungnya 1/4 terbuka, 3/4 terbuka, 1/4 tertutup ya. Left dan right sama. Jadi ini yang bener ya, left dan right sama, 1/4 tertutup. Makanya kadang-kadang ada LED yang terbuat yang buatan Cina, kadang-kadang left dan right tidak sama. Makanya itulah yang perlu dikalibrasi ya. Ini fix fokus arah jam 12 ya. Kenapa saya bilang jam 12? Karena ininya dipasang di mobil kan masih jam 11. Sedangkan LED-nya mesti kalau jam 11 juga dia arahnya mestinya agak ke situ, tapi ini di 12. Dan ini buat setir kiri saya bilang. Kenapa? Karena putarannya ke sini. Kalau untuk setir kanan kebanyakan, pokoknya ini buat setir kiri deh. Saya mau menjelaskannya bagaimana. Anda lihat di review saya sebelumnya, ada bohlam yang untuk setir kiri dan setir kanan. Ini untuk setir kiri nih, bukan setir kanan. Tapi ya boleh-boleh aja ya, kita sah-sah aja beli gitu ya. Tapi ya lebih baik sesuaikan. Jadi kalau RHD ya RHD, LHD ya LHD gitu ya. Seperti proyektor, kalau LHD dan RHD kan kelihatan tuh cut off-nya beda naik tangganya. Chipnya sih kecil, nggak terlalu besar, tapi kayaknya ini dari Nichia nih. LED begini saya sering lihat, ini buatan Nichia, kayaknya Nichia ya. Ya, LED-nya Nichia. Nah ini kita nggak tahu, katanya ada yang mati satu, tapi kita mau memperbaiki apanya ya, saya juga belum tahu bisa atau tidak, karena yang biasa saya perbaiki adalah kri, karena kri kita punya chipnya, kita punya drivernya. Nah kalau yang begini kan kita nggak tahu nih dia punya wattnya berapa, spek dari LED-nya watt apa, voltnya berapa, arus maksimumnya berapa ya. Itu yang saya tidak tahu. Nah itu yang buntu biasanya tidak bisa diservis. Oh, redup, kipasnya juga udah soak nih, bersuara tuh, redup. Ini redup, ini mati. Oh, high-nya masih nyala, high-nya lumayan ya. Wattnya lumayan gede loh, 24, 25. Jadi LED PIAA ini 25 wattnya. Coba ya, kita akan coba sebentar
dia punya looksnya berapa, sebenarnya sih harus kalibrasi, tapi kita perkiraan saja ya. Kita tes perkiraan dulu. Perkiraannya dulu berapa kira-kira ya. Bentar, ini lednya saya simpan dulu satu. Kita akan coba dinyalakan di high beamnya dulu. High beamnya berapa? Seperti biasa ya, kita tidak ada main curang. Jadi ini data adalah untuk supaya anda penonton tahu. Wattnya sih 25 waktu di high beam nih, Anda bisa lihat. Dan di luxmeter saya 1500 ya. Tuh, kelihatan nggak di depan 1500 angkanya tuh, saya tidak bohong ya. Jadi LED PIAA ini 1500-an, 1500-an tuh, tidak sampai 1600 ya posisi di high beam. Coba saya akan coba yang satu lagi ya, siapa tahu yang satu lagi adalah low beamnya nyala. Jadi high beamnya 1500. LED ini kalau ditanya terang atau tidak masih kalah ya. Saya jual Cree 2000-an luxnya. Saya jual LED Cree 2000-an luxnya. Ini sedangkan ini cuma 1500. Jadi terangnya nggak begitu terang gitu ya. Oh, ini juga sudah pernah diservis nih. Ini juga pernah diservis nih. Ini aslinya ada soket tuh. Ada soket tapi itu soketnya udah hilang ya. Berarti yang satu ini bener nih, ada soketnya. Sedangkan yang satu, jadi sistemnya sistem soket seperti ini nih. Tinggal colok ya. Yang satu ini bukan sistem soket. Yang satu udah versi sambungan, nah, makanya ini rusak. Nah, nanti kita akan coba apakah cuma gara-gara di sambungannya atau memang LED-nya yang rusak ya. Kita akan coba yang satu masih utuh nih. Kita akan coba nyalakan dulu, testing dulu. Tapi sih bener loh, namanya PIAA ini berat loh. Ini berat, drivernya aja segede badak gitu ya. Jadi bukan LED ecek-ecek nih. Oh, mati juga low beamnya. Jadi dua-duanya low beamnya mati nih. Tuh, mati dua-duanya low beamnya. High beamnya, oh high beamnya nyala. Coba kita cek lux high beamnya. Sama ya, sekitar 1500-an, 1600. Jadi memang PIAA ini ya segitu ya, 1500-an luxnya. Wattnya berapa? Ya 24, 25. Jadi memang segitu standarnya ya. Wattnya besar loh dia, 24, 25, tapi luxnya kecil. Hanya 1500-an luxnya, nggak sampai 2000 ya. Cree XHP 50 aja 2000 saya jual. Ya, Philips juga sekitar 2000 kemarin. Essential G2 ya. Jadi 2000-an luxnya. Kecil ya. Oke, gitu aja. Ini barang baru saya terima, nanti kita coba perbaiki ya. Tapi misalnya kalau LED-nya yang mati, kita nggak bisa ganti. Tapi kalau memang dari kabel atau dari driver, kita cek dulu nanti. Jadi caranya ngeceknya gini, output dari driver yang low beam keluar nggak setrumnya. Jadi kalau setrumnya keluar, artinya kan driver nggak rusak, LED yang rusak. Tapi kalau LED-nya yang nggak rusak, drivernya yang nggak keluar setrum ya berarti driver. Nah, kita harus cek berapa output voltnya dulu gitu ya, dan kita harus ada data miliampernya berapa ya, karena misal kalau terlalu tinggi pasti jebol juga, percuma gitu ya. Ya, jadi buat Anda yang bertanya, Pak, LED-nya bisa bertahan berapa tahun? Saya juga bingung, saya hanya penjual gitu ya. Tapi selama ini saya jual sih bagus ya. Istilahnya feedbacknya, rusaknya nggak banyak, 1% lah dari kita jual, dan jarang-jarang juga gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ada yang rusak terus, saya nggak ngerti itu mobilnya seperti apa. Tapi ada juga yang awet, malah dia bilang, Pak, LED yang Bapak jual awet, saya mau beli lagi buat mobil istri saya. Ada juga yang seperti itu. Saya juga mau rekomenin ke kantor, katanya mobil kantor operasional udah ganti bolam ini itu, katanya nggak terang, pakai punya Bapak bagus ini. Ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang baru beli nyampe, Pak, kok LED-nya mati. Ada juga yang kesel seperti itu. Jadi makanya ya, namanya barang susah untuk dikontrol, yang penting adalah ada garansinya ya.
Ditanya lifetime-nya berapa, kalau Philips sih bilangnya 1.500. Kalau yang buatan-buatan Cina kita nggak tahu. Philips juga Cina sebenarnya, gitu ya. Oke, kita akan coba servis, nanti saya kabari ya. Terima kasih.